Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Sobat-sobatku yang berada di Nusantara, sobat tani, pembudidaya tanaman kakao. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Singkat sobat, untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait kegiatan yang beberapa hari yang lalu, yaitu dalam waktu 2 minggu yang lalu dilakukan proses tubing dan kita akan lihat perkembangannya. Oke, cekidot, kita lihat, kita simak. Oke sobatku, saya akan menjelaskan perkembangan dari tanaman kakao yang sudah dilakukan topping pada tahap ketiga, seperti yang ada di depan sobat tani. Ini di umur 6 bulan yang lalu kita lakukan topping seperti yang ada di depan ini ya. Awalnya adalah tangkainya ini lurus ke atas, kita topping dan tumbuh kiri kanan tangkainya yang akan kita pelihara. Dan pada video terakhir, 1 jengkal yang lalu ini kita potong. Ini sobat ya, ini kita potong dan tumbuh tunas yang akan kita pelihara. Langkah selanjutnya sobat tani, kita akan memelihara toppingan ini, yaitu memilih, karena sudah ada tumbuh tunas kiri kanan, kita perlu memilih untuk menyeimbangkan seperti yang ada di depan ini. Ini kita lakukan pembuangan ya, untuk menjaga keseimbangan. Kita buang kita jaga atau kita pelihara 2 tangkai atas, yang bawah ini kita buang sobat. Oke, itu kita pelihara. Dan selanjutnya kita lihat yang lainnya pun seperti itu, karena banyak tumbuh tunas. Ini di 2 minggu yang lalu ya sobat tani, ada di video sebelumnya. 2 tunas yang paling atas kita pelihara, dan pada bagian bawahnya secepatnya kita buang. Kita simak sobat, semoga bermanfaat untuk menjaga bentuk kedepannya. Dan ini juga sama, kita ini yang lalu ya sobat tani, saya ulangi kembali, 1 jengkal yang lalu ini ke atas, 1 jengkal yang lalu kita potong sini, dan sekarang setelah 2 minggu berlalu dia akan tumbuh tunas, dan tunas-tunas pada bagian bawah kita akan lakukan pemotongan atau membuang seperti itu. Kita perhatikan juga yang lainnya sobat, sama, ini sudah bagus. Ini ada tumbuh mata tunas, kita buang. Sama dengan ini sobat. Nah, ini ada. Untuk menjaga keseimbangan, ini ada 2 pilihan. Ya, kita buang yang ini sobat tani. Ini kita pelihara. Oke. Lanjut. Sama, masih sama ya sobat. Ini pun pada 2 minggu yang lalu 1 jengkal ke atas kita potong, dan di bawahnya setelah lakukan pemotongan dalam waktu 2 minggu dia akan tumbuh seperti yang ada di depan. Kita buang ya sobat, kita pilih 2, kita pelihara yang bagian atas 2, bagian bawah semua kita buang. Oke sobat tani ya, itu. Dan kita pindah lagi ke tempat yang lainnya yang kita potong pada pohon yang sama. Ini ada 2, kita pelihara. Kanan dan kiri kita pelihara, bagian atas, bagian bawah kita buang. Dan tentunya setelah itu kita lihat pada bagian bawah kembali sobat tani, yang tangkai-tangkai tunas-tunas air, tunas-tunas muda, selayaknya sebelum dia membesar sebaiknya kita buang saja. Bisa menggunakan gunting, bisa juga tidak, tapi dengan syarat kalau tidak menggunakan gunting pada saat sangat muda, tunas muda seperti ini tidak apa-apa ya sobat. Kalau dia sudah membesar, nah ini terbentuk, ini sampel di beberapa kegiatan yang lalu seperti ini. Ini masih di lahan yang sama sobat, lahan multiklon.
dengan jenis klon seperti yang ada di depan. Ini adalah dari jenis klon BB Buntuk Batu. Ini S2 ya. Ini BB Buntuk Batu. Ini KW617. Ini S2. Ini MCC 02 atau KK45, KK45, KW. Ini juga KW, KW617. Ini juga KW. Ini MCC 02 dan ini BB Buntuk Batu. Dan ada tumbuh pohon pelindung di tengahnya. Ke depannya kita menanam dari jenis tanaman alpokat yang diatur lurus ke sana dengan jarak 20 meter. Ini juga. Dan sekedar informasi, bersamaan pada waktu penanaman yang lalu antara pohon pelindung utama yaitu alpokat. Tentunya alpokat ini adalah hasil dari okulasi atau stek yang saya lakukan. Oke, kita kembali ke Sobat Tani ya. Sekedar informasi, ini masih di lahan yang sama yang pada video terakhir dilakukan proses pemotongan toping pucuk. Seperti ini yang tadi Sobat Tani ya. Kita pelihara bagian atasnya 2 untuk menjaga keseimbangan. Ini juga perlu. Kita pelihara 2 bagian atas, bagian bawah semua kita buang. Seperti itu ya Sobat Tani, agar kedepannya tumbuh menjadi imbang dan membentuk payung. Ini kalau saya zoom dari agak jauh, dia akan membentuk ya. Ini dari jenis klon KK45 atau MCC 02. Masih di sampel yang sama Sobat. Kita beralih ke tanaman kakao S2 atau BR25. Ini masih sama. Ini juga di 2 minggu yang lalu sama Sobat Tani. Kita lakukan pemeliharaan pada tangkai ujungnya. Dan tangkai-tangkai di bawahnya kita buang. Untuk menjaga keseimbangan dan membentuk payung ke depannya. Oke Sobat Tani, sekedar memotivasi supaya kita tetap selalu bersemangat dalam hal berbudidaya tanaman kakao kita. Tentunya dengan cara melakukan perawatan yang baik, pemeliharaan, baik itu pemeliharaan menjaga gulmanya seperti yang baru-baru ini. Setiap 2 bulan sekali kita melakukan pengendalian gulma dengan cara menggunakan mesin babat, dan direkomendasikan yaitu selalu dibabat atau dipotong rumputnya, tidak menggunakan bahan kimia atau menggunakan herbisida. Oke Sobat Tani, mudah-mudahan ini bermanfaat. Materi kali ini tadi yaitu, saya ulangi lagi, tentang pemeliharaan setelah tuping tahap ketiga. Ini sangat krusial dan sangat penting, yaitu pada tangkai di 2 minggu yang lalu, tuping tahap ketiga, lakukan pemotongan. Dan setelah 2 minggu kemudian kita pelihara 2 tangkai utama, 2 cabang utama di bagian pucuk untuk menjaga keseimbangan, membentuk tanaman nanti akan membentuk payung atau membentuk parabola. Semoga bermanfaat. Dan harapan kami semua kepada sobat-sobat tani dapat membantu channel saya dengan cara like, komen, subscribe-nya apabila video ini bermanfaat, dan kita bisa dapat saling berinteraksi, saling membagi ilmu yang mungkin bisa bermanfaat. Akhirul kalam, semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam damai, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.